Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat waktu kepada kita semua sehingga dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam kegiatan diseminasi atau mungkin yang biasa kita kenal sebagai workshop atau seminar terkait dengan aksi nyata modul 1.4 budaya positif dari program guru penggerak. Nah, untuk susunan acara ini sebelum kita mulai, baiknya kita membuka kegiatan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk susunan acara ini, yang pertama adalah pembukaan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala SMP Negeri 3 Palembang yang saat ini diwakili oleh Ibu Junaida. Yang kedua adalah pemaparan materi dari Bapak Alfred Oktalinsyah. Yang berikutnya adalah mungkin sesi tanya jawab. Yang terakhir adalah sesi penutupan. Meningkat ke acara berikutnya, mungkin kita akan memberikan kesempatan kepada Ibu Junaida yang mewakili Kepala SMP Negeri 3 Palembang untuk menyampaikan sambutannya. Silakan, Bu. Terima kasih Pak Siswo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan tidak henti-hentinya kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka untuk mendukung implementasi aksi nyata pemahaman budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita, Bapak Alfred Oktalinsyah MPD. Salawat serta salam tidak lupa juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga salawat dan salam kita ini dapat bagi kita dapat memberikan manfaat dan syafaat di hari akhir nanti. Tidak lupa juga terima kasih kepada Bapak Ibu dan adik-adik yang sudah hadir dalam kegiatan ini. Dalam hal ini saya mewakili Ibu Kepala SMP Negeri 3 Palembang, Ibu Dr. Andana Fritawati MSI. Dalam hal ini beliau sedang berhalangan hadir. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai implementasi semua kegiatan yang dilakukan oleh calon guru penggerak kita. Alhamdulillah saat ini kita mempunyai 2 orang calon dari angkatan 9, Bapak Alfred Oktalinsyah MPD dan Pak Siswo Pranoto SPD. Semoga nanti kegiatan ini akan membawa dampak positif bagi kita semua umumnya dan terkhusus bagi Pak Alfred yang hari ini akan menyajikan materinya, membawa manfaat yang besar bagi beliau berdua dan juga manfaat yang mendukung untuk sekolah kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas dukungan teman-teman dan adik-adik. Mari kita ikuti kegiatan ini hingga selesai dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Junaida yang telah memberikan sambutannya. Meningkat ke acara berikutnya yaitu pemaparan materi tentang budaya positif dari Bapak Alfred Oktalinsyah. Dipersilakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu sekalian, teman-teman dari mahasiswa PLP Pengenalan Lingkungan Persekolahan. Alhamdulillah pada hari ini dapat hadir dalam kegiatan diseminasi modul 1.4 implementasi aksi nyata kegiatan pemahaman budaya positif di SMP Negeri 3 Palembang. Sebelumnya kami sampaikan untuk Bapak Ibu, kegiatan ini berlangsung 2 hari, jadi kami bagi menjadi 2. Untuk hari ini ada beberapa guru yang kami ajak untuk mengikuti kegiatan ini.
sebagian lagi nanti bersama Pak Siswo seperti itu. Jadi materinya juga sama, jadi kami bagi dua untuk materi budaya positif, sama-sama materi budaya positif. Untuk hari ini dengan saya, mungkin hari Selasa atau hari Rabunya nanti guru yang berbeda, yang materinya juga Pak Siswo seperti itu. Jadi kami bagi dua Bapak Ibu. Baik, kita masuk ke materi untuk modul 1.4 budaya positif. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 3 Palembang. Di sini kita sering mendengar kata-kata budaya positif. Kira-kira budaya positif itu apa kira-kira? Nah, yang ingin kami tanyakan kepada Bapak Ibu sebagai bahan refleksi kita bersama dari sekian banyak budaya positif. Kira-kira apa sih budaya positif itu? Kemudian apa contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan di sekolah? Jadi ini pertanyaan pemantik bagi kita semua. Sebenarnya budaya positif itu apa kira-kira? Mungkin dari Bapak Ibu sekalian mengenai budaya positif ada yang ingin memberikan penjelasan mungkin dari pemahaman Bapak Ibu sendiri. Silakan kalau ada yang ingin mengemukakan pendapat Bapak Ibu budaya positif, silakan Mbak Yunita. Menurut saya budaya positif itu adalah pembiasaan hal yang baik, baik itu sikap ataupun perilaku. Jadi bisa dari tutur kata, kemudian tingkah laku. Itu salah satu dari budaya positif. Baik, terima kasih Mbak Yunita. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Ibu Mas Yuneli, budaya positif mungkin? Silakan. Tentunya kita sering mendengar budaya positif itu. Iya. Budaya kita positif itu suatu adat istiadat atau kebiasaan yang berusaha diterapkan kepada masyarakat yang bernilai positif, Oke. baik di bidang Baik. agama, bahasa, budaya. Baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ibu Nelly, terima kasih. Kemudian pertanyaan kedua, apa contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan? Nah, ini budaya positif yang telah kita terapkan di sekolah. Mungkin Bapak Ibu atau rekan-rekan dari mahasiswa, kira-kira penerapan budaya positif yang telah kita terapkan di sekolah apa kira-kira? Ya, silakan Ibu. Ibu Yusla ini silakan. Oke, saya coba menjawabnya. Budaya positif yang telah kita terapkan di sekolah, diantaranya kita masuk jam ke-0. Jadi mengadakan tadarusan di pagi hari sebelum belajar di kelas. Itu salah satu diantaranya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Ada lagi Ibu-ibu? Silakan Ibu Yunita. Ya, selain dari membaca Al-Quran, ada lagi kegiatan yang sudah diterapkan di sekolah kita yaitu literasi. Oke. Jadi siswa membaca sumber bacaan yang baik atau bisa dari novel atau cerpen atau yang lain, yang buku yang mereka sukai. Oke, pendalaman budaya literasi, pendalaman budaya pembacaan. Iya. Ya, terima kasih. Ibu Lina Mati, silakan. Contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan. Salah satu contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan di SMP 3, tempat belajar aman dan nyaman bagi siswa kita. Oke, terima kasih. Jadi penerapan budaya positif itu adalah nilai-nilai kebajikan yang sudah kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah. Jadi budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan hal baik di sekolah
mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh warga sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang baik, kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Perubahan paradigma. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, semua anak-anak atau peserta didik sudah terlahir dengan bakatnya masing-masing atau memiliki keunikan tersendiri. Kemudian setiap anak-anak memiliki budi pekerti yang berkaitan dengan karakter seseorang. Jadi anak-anak itu sudah terlahir dengan karakternya sendiri-sendiri seperti itu. Di sini tugas guru yaitu menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Dalam kata lain, anak-anak kita tuntun untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai diri sendiri maupun nantinya setelah mereka bersekolah menjadi anggota masyarakat. Jadi bagaimana tugas guru itu adalah menuntun bakat tersebut agar anak-anak tumbuh dengan selamat dan bahagia, mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai dirinya sendiri maupun sebagai nantinya sebagai anggota masyarakat. Guru diibaratkan petani, anak diibaratkan biji jagung. Jadi perumpamaan ini Bapak Ibu, jadi guru memastikan kalau kita sebagai petani, di mana petani tersebut memastikan agar biji jagung ini tumbuh dan berkembang dengan baik. Hasilnya bisa membuahkan hasil, yaitu buah. Jadi bagaimana petani tersebut memastikan tanahnya sudah subur, seperti itu, memastikan pasokan airnya ke jagung tersebut juga sudah baik, bagaimana pupuk diberikan ke tanah tersebut sehingga biji jagung ini nanti tumbuh dan berkembang dan menghasilkan buah yang baik. Nah, di biji jagung ini dipastikan agar bisa tumbuh, dan tugas sebagai petani tadi memastikan jagung ini tidak dimangsa oleh hewan-hewan pengerat. Nah, itu juga salah satunya. Jadi diibaratkan seperti itu. Jadi guru diibaratkan petani, kemudian anak diibaratkan biji jagung. Nah, biji jagung ini mungkin ada yang sudah biji jagung yang berkualitas tinggi, ada yang biji jagung berkualitas sedang dan lain-lain seperti itu. Jadi setiap anak-anak memiliki karakter masing-masing dan memiliki terlahir dengan bakatnya masing-masing seperti itu. Kemudian bagaimana kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi setiap anak dalam hal ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kodrat alam itu berkaitan dengan tempat tinggal mereka, kemudian letak geografis mereka. Kalau misalnya kita tidak bisa mengatakan siswa kita itu sama persis dengan siswa yang berada di Papua seperti itu, karena mungkin karakternya berbeda, letak geografis yang berbeda, budayanya juga berbeda, ya, lingkungannya juga berbeda. Kalau kita yang dekat-dekat sini, misalnya siswa yang ada di Pagar Alam, dengan lingkungannya mereka berbahasa memang seperti itu, bahasanya keras. Nah, kalau dibandingkan dengan siswa kita berbeda. Berbeda lagi dengan misalnya kalau ada siswa yang tinggal di daerah Jawa Barat, Punten, Mangga, nah bahasanya lebih halus lagi. Jadi itu yang berkaitan dengan kodrat alam. Kemudian kodrat zaman dalam hal ini, bagaimana lingkungan zaman itu juga mempengaruhi dari siswa tersebut. Jadi bagaimana lingkungan siswa dapat berinteraksi di media sosial, nah itu juga berkaitan dengan kodrat zaman. Kemudian berpihak pada anak. Lalu perubahan paradigma berikutnya, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Jadi guru bisa dalam hal ini mengawasi kegiatan murid, bukan berarti mengkontrol si siswa tersebut. Apa makna disiplin? Disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, Bapak Ibu.
Disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Ya, kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Ya, sekali lagi saya garis bawahi Bapak Ibu ya. Kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, ya, alternatif terakhir yang diberikan ke siswa, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nanti akan terlihat Bapak Ibu. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi diharapkan disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal atau motivasi dalam diri, berasal dari dirinya sendiri, bukan motivasi dari luar. Ya, jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi di sini ada motivasi eksternal, Bapak Ibu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak menggunakan helm? Di sini Bapak Ibu, apa yang akan terjadi apabila saya tidak menggunakan helm? Motivasi eksternalnya apa? Kena tilang. Nah, motivasi eksternalnya kena tilang oleh polisi. Kemudian apalagi motivasi eksternalnya? Ada lagi selain ketilang? Kecelakaan. Ya, kalau saya tidak ingin saya cedera berat jika saya kecelakaan, itu sudah masuk ke motivasi internal, ya, motivasi diri sendiri. Kemudian kedua, untuk mendapat imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalnya di sini, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melaksanakan tugas dengan baik? Motivasi eksternalnya diberikan penghargaan, ya, diberikan motivasi eksternal. Misalnya ketika siswa tersebut kita berikan motivasi, anak-anak yang bisa menjawab nanti Bapak berikan coklat misalnya. Nah, itu adalah motivasi eksternal. Nah, yang diharapkan adalah motivasi internal, tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Misalnya kita kaitkan dengan menggunakan helm tadi. Saya akan menjadi seperti apa apabila saya menggunakan helm. Maka saya, kalaupun saya di jalan kecelakaan, maka tentunya tidak akan cedera parah di bagian kepala tentunya. Kemudian tentu saja saya tidak akan kena tilang seperti itu. Jadi ada motivasi internal. Nah, motivasi internal inilah yang dibutuhkan untuk agar kita memahami nilai-nilai kebajikan seperti itu. Di sini ada diagram dari mulai peraturan kelas. Diharapkan dengan peraturan kelas yang sudah kita terapkan di kelas, nantinya bisa menjadi keyakinan kelas. Kemudian bila sudah menjadi keyakinan kelas, akan berkembang lagi menjadi lingkungan yang positif. Apabila lingkungan positif sudah dilakukan secara keseluruhan, maka akan menjadi budaya positif nantinya. Jadi langkah awalnya adalah
melakukan peraturan kelas terlebih dahulu. Peraturan kelas ini bersifat negatif, tidak keluar pada saat jam pelajaran berlangsung, ya, atau bisa diganti dengan meminta izin apabila ingin keluar kelas. Jadi kata-kata negatif dirubah jadi positif. Ada lagi Pak Siswa, kata-kata negatif yang diganti menjadi kata-kata positif? Dilarang makan di kelas. Dilarang makan di kelas. Itu kata-kata negatifnya. Kemudian diganti dengan kata-kata positif. Menjaga, menghormati orang lain. Nah, itu menghormati orang diri sendiri dan orang lain. Itu berubah menjadi keyakinan kelas. Dari peraturan kelas yang bahasanya bahasa negatif berubah menjadi keyakinan kelas, atau berubah menjadi bahasa yang positif. Teori motivasi perilaku manusia. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, di sini ada mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ada yang tahu Bapak Ibu? Sepemahaman Bapak Ibu sekalian, mungkin ada adik-adiknya yang tahu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Karena peraturannya. Tapi ada juga yang agar saya tidak mengalami cedera yang parah. Jadi ada keyakinan berasal dari intrinsik, ada peraturan yang berasal dari luar. Jadi peraturan itu sifatnya adalah dari eksternal, ya, ketentuan yang dibuat oleh orang lain. Apabila itu menjadi keyakinan kelas, itu bisa menjadi kesepakatan bersama yang berasal dari masing-masing siswa, berasal dari diri sendiri. Kemudian kenapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, atau menjaga jarak 1,5 meter, agar saling menjaga kesehatan, seperti itu ya. Menjaga jarak untuk menjaga kesehatan dan keselamatan, seperti itu kalau pada saat zaman pandemi. Lalu mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Misalnya untuk menghormati orang lain, nah, seperti itu. Jadi peraturan ini bersifat dari eksternal, bersifat dari luar, dibuat oleh orang lain. Kalau keyakinan kelas berasal dari kesepakatan bersama, kesepakatan bersama. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai, keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut dosen pada tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dalam intrinsik. Seseorang akan lebih semangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Karena peraturan terkadang sifatnya memaksa. Ya, terkadang peraturan sifatnya memaksa. Bisa dilihat di 4.1 Pak U. Poin kedua 4.1 ya, atas 4.1. Oke, kedua. Oke, sekarang Bapak Ibu nonton yang kedua tadi ya. Yang kedua, oke, turunkan sebelah. Ya, turunkan. Oke, sekarang kita simulasi Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan berpasangan. Rekan-rekan juga silakan berpasangan di atas terlebih dahulu. Bapak Ibu silakan saling berhadapan. Nah, yang berada di sebelah sini dulu, yang berada di sebelah kiri, Ibu yang berada di sebelah kiri,
Kemudian ini ibu yang berada di sebelah kiri. Ibu-ibu atau bapak-bapak yang berada di sebelah kiri, genggam tangannya, genggam kuat. Ya, genggam kuat. Bayangkan di tangan bapak ibu ini ada barang bapak ibu yang sangat berharga. Bisa emas, mungkin bisa berlian, mungkin bisa juga dengan hal lain, misalnya harga diri, boleh. Bapak ibu genggam kuat. Sedangkan bapak ibu yang sebelah kanan itu berupaya untuk membuka genggaman. Nah, cara membukanya bisa dengan rayuan, bisa dengan bujukan, bisa juga dengan paksaan. Nah, waktunya ya, sudah siap Bapak Ibu? Waktunya kita kasih berapa Pak? 30 detik saja ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Ya. Bisa dengan rayuan, bisa dengan bujukan. Barang berharga ya Bapak Ibu. Barang berharga. Barang berharga. Barang berharga Bapak Ibu. Barang berharga. Oke. Sekarang dibalik. Bapak Ibu yang berada di sebelah kanan genggam. Ibu-ibu yang berada di sebelah kanan genggam kuat. Sekarang dibalik sekarang. Nah sekarang yang sebelah sini, nah ibu-ibu yang di sebelah kanan genggam kuat-kuat. Bayangkan yang di genggaman Bapak Ibu adalah nilai yang berharga. Bisa emas, berlian, permata, atau harga diri yang tidak boleh dibuka sama sekali oleh orang lain. Sudah siap? 30 detik. Nah, yang sebelahnya tadi sama. Posisinya berusaha membuka, boleh dengan rayuan, bujukan atau paksaan. Bisa 1, 2, 3. Ya. Silakan. 8 detik. 8 detik. 16 detik. 20 detik. 10 detik lagi. Oke, cukup. Ada yang mau lepas? Oke. Sekarang pertanyaannya Pak Siswo. Pertanyaannya, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Nih, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Ada yang dibuka tadi Bu? Ada apa alasannya kira-kira, silakan Bu. Apa alasannya Bu? Oh, jadi bisa dikatakan dengan paksaan dulu ya. Oke. Pertanyaan kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Tidak dibuka maksudnya? Ya, mengapa? Ayo Bu. Takut hilang. Oke. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendalinya? Memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Yang menggenggam ya, atau yang memaksa ya? Yang memegang kendali. Nah, jadi bisa dikatakan bahwasanya yang memegang kendali itu atau memegang kontrol itu adalah diri kita sendiri. Begitu juga dengan siswa. Yang memegang kendali atau kontrolnya itu siswa. Dari pihak kita hanya sekedar membuat peraturan. Yang diharapkan kepada siswa adalah kemampuan siswa untuk memahami secara intrinsik. Harus ada kemauan dari diri, tidak dengan paksaan. Dan tidak dengan paksaan. Karena setiap orang tidak bisa memiliki kontrol atas orang lain. Seperti itu ya. Oke. Yang slide ketiga Pak Wo.
Ya enggak yang ini ya, di atas dulu, ke atas dulu, di atas, naikkan lagi, boleh ke 4. Oke, ini adalah teori kontrol dari Dr. William Gesser. Pada dasarnya ilusi guru mengontrol murid Bapak Ibu. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Sama seperti Bapak Ibu yang lakukan tadi. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kenapa dipegang? Ada tujuannya, takut hilang barang berharga ini tadi, dan lain-lain. Ya. Kemudian ilusi bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba dan menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi terkadang kalau tidak dipaksa oleh si guru ini, maka siswa tersebut tidak berubah. Diharapkan perubahan itu terjadi dari diri si anak tersebut. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan mewakili karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan positif. Ya, itu. Next Pak, di yang ke-7. Oke, di sini ada makna kata disiplin di bawah. Di mana ada kemerdekaan menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain self-disiplin kita. Dan peraturan demikianlah itu harus ada dalam suasana merdeka. Bawahnya lagi. Di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Perhatikan Bapak Ibu, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Bisa ke slide 9 Pak. Ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini apa? Nilai-nilai yang diyakini oleh seluruh warga masyarakat dunia, tidak mengenal agama, suku, ras, jabatan tertentu. Nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Berikutnya ada Ibu primary years dari program berikutnya. Nilai kebajikan: toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Di seluruh dunia seperti itu Bapak Ibu. 9 pilar karakter Indonesian Heritage: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, percaya diri, kepemimpinan, keadilan, baik, rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Next. Ini dari keterampilan hidup, lifelong. The 7 essential virtues, building moral intelligence, persis sebelahnya.
sifat berikutnya apa? Ada empati, suara hati, kontrol diri, respect atau rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Satunya lagi, nah itu nilai-nilai kebajikan yang lain. Ada keterus-terangan, tanggung jawab, bersyukur, toleransi, lurus hati, keteraturan, dermawan, harga diri, gotong royong, kesantunan, dan lain-lain. Nah itulah adalah nilai-nilai universal yang disepakati, tidak mengenal agama, suku, ras, atau jabatan tertentu. Ya, itu nilai-nilai kebajikan secara universal. Kembali ke slide Pak Sis. Oke, next. Next. Ya. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Next. Nah, ini ada peraturan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah tanggung jawab. Apabila sudah membaca buku, dikembalikan ke tempatnya. Nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya apa? Menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri. Hadir sekolah sebelum pelajaran dimulai, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, kesabaran, menggunakan masker. Nilai kebajikan yang dituju adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor, untuk keselamatan dan keamanan. Jadi ada peraturan, ada keyakinan atau nilai kebajikan yang akan dituju. Ini bentuk-bentuk yang Bapak Ibu bisa terapkan nantinya di peraturan kelas. Jadi setiap siswa diberikan sticky note seperti ini dan menuliskan kira-kira peraturan apa yang akan dibuatkan oleh siswa tersebut pada saat pelajaran berlangsung, atau misalnya Bapak Ibu wali kelas bisa membuat peraturan kelas tersebut dan nantinya akan berubah menjadi nilai kebajikan seperti itu. Jadi buat peraturan dulu, baru nanti akan muncul keyakinan atau nilai kebajikan. Di sini dihukum oleh penghargaan. Nah, ini materi berikutnya ada dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan akan berakibat pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu sebenarnya menghukum. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan akan berakibat kurang efektif. Penghargaan merusak hubungan. Bisa dimotivasi Pak Sis 4.2. Slide 2. Turunkan. Diane Goshen dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 3 motivasi perilaku manusia ini diharapkan, poin keberapa Bapak Ibu yang kita harapkan? Poin yang
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, bukan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, bukan juga untuk menghindari ketidaknyamanan, karena ini bersifat dari luar atau ekstrinsik. Silakan berikutnya Pak Sis 10. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Turun lagi. Nah, jadi ada hukuman di sini, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Konsekuensinya apa? Murid atau anak belajar taat peraturan. Kalau restitusi, murid akan memecahkan masalahnya sendiri. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Restitusi menawarkan kemampuan anak untuk memecahkan masalah sendiri, ya. Kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali atau kontrol. Bisa turun lagi Pak Sis. Ke atas, ke atas. Dengan itu, yang itu tadi, ya di atas. Ini yang di kolom bawah. Oke. Kalau hukuman itu berasal dari luar, dibuat oleh guru. Konsekuensi dibuat oleh guru dan murid atau anak. Restitusi menawarkan dibuat oleh orang murid dan anak. Jadi ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Next Pak Sis. (4.3) slide kelima. Turun ke bawah. Oke, di sini ada contoh keyakinan kelas, Bapak Ibu. Keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas atau melaksanakan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Keyakinan kelas yang kelima, selalu berpikir positif, senantiasa menjadi diri terbaik, dan lain-lain. Kemudian ada berikutnya hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ya, jadi itu beberapa bentuk keyakinan kelas. Silakan berikutnya Pak Sis, kembali ke slide. Next. Ya, di sini Bapak Ibu diminta untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Coba di sini ada beberapa tindakan guru. Bapak Ibu nanti silakan pilih hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah". Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Berikutnya Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kemudian tindakan guru menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, jadi ada konsekuensi. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman.
Kalau yang ini Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran. Perhatikan pelajarannya. Pelajaran PJOK. Hah? Konsekuensi. Ya, itu. Jadi kalau di pelajaran PJOK itu pasti melakukan pemanasan dan biasanya pasti jogging Bapak Ibu. Jadi itu sifat konsekuensi. Di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini kalau hukuman, menyakitkan kalau hukuman itu. Ya, jadi konsekuensi harus terjadi. Membuat anak sakit fisik, sakit hati, atau jangka waktu yang lama atau jangka panjang. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Berikutnya, anak membenci kedisiplinan, anak akan menghargai disiplin. Ya, jadi di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah survival atau bertahan hidup. Kemudian ada cinta kasih atau rasa diterima oleh orang lain. Kemudian penguasaan. Kemudian dasar kebutuhan berikutnya adalah kesenangan. Kemudian kebutuhan dasar manusia berikutnya adalah kebebasan. Di sini ada soal Bapak Ibu. Ibu Ani, guru kelas 5 SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Next. Apa alasan Agus melakukan hal itu? Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Nah, kalau bisa dilihat dari 5 kebutuhan dasar manusia ini, kita bisa lihat alasan dari si Agus. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhannya adalah bertahan hidup. Kebutuhannya bertahan hidup. Apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk diterima. Atau kalau istilah kerennya itu apa? Caper, cari perhatian. Nah itu. Ya. Apabila jawaban Agus adalah merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan. Ya, jadi kebutuhan berikutnya adalah penguasaan, merasa bahwasanya berkuasa di kelas itu. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau seperti itu maka motifnya adalah penguasaan. Kalau tidak diberikan bekal maka bertahan hidup. Kalau caper, cari perhatian, maka dia motifnya adalah cinta kasih atau rasa ingin diterima. Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, maka kebutuhannya adalah kebebasan. Ya. Kemudian apabila jawaban Agus adalah karena iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, maka motifnya adalah atau kebutuhannya adalah kesenangan. Ya. Jadi setiap perilaku siswa itu berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia ini. Ada keinginan untuk bertahan hidup, keinginan untuk cinta kasih atau rasa ingin diterima, keinginan untuk rasa berkuasa, keinginan untuk merasa senang, kemudian keinginan untuk merasa bebas.
Sampai di sini ada yang ingin tanyakan Bapak Ibu? Apa langsung ke materi berikutnya? 5 posisi kontrol. Di sini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Perhatikan Bapak Ibu. Di sini posisi kita, apakah sebagai penghukum, atau posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah, atau posisi kita sebagai teman si anak, atau posisi kita sebagai pemantau, atau bahkan kita berposisi sebagai manajer. Ada 5 posisi kontrol yang biasanya kita lihat di kehidupan sehari-hari. Bisa di play videonya Pak Sis? Dari situ 5 posisi kontrol. Ya. Oke. Apa nanya apa Bapak? Nah di sini penjelasan mengenai 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Ada posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, memahami kemudian yang terakhir adalah manajer. Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir. Di sini ada kasus, Bapak Ibu silakan nanti dibedakan seperti itu. Bagaimana posisi teman, manajer, pembuat merasa bersalah dan lain-lain. Ini posisi penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Kalau tadi posisi penghukum, memberikan hukuman, ini pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang
tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu Membuat harus merasa apa? bersalah. Ibu absen. Jadi membuat ibu itu Ini kamu merasa sudah sering bersalah seperti itu. terlambat loh. Kalau tadi Ibu penghukum, harus apa si coba? guru itu menghukum. Maaf Bu. Kalau ini memposisikan Maaf sekali. guru itu Ya merasa sudah, bersalah. lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Membuat si anak merasa Tidak akan kuat bersalah. lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak Ini kepala posisi sekolah. yang kedua. Sana cepat. Posisi yang kedua ada 5 posisi. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri. Jadi identitas gagal itu menyalahkan murid. Jadi murid merasa gagal seperti itu murid. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi ketiga adalah posisi teman, CS. Nah, itu. Bisa dilihat Bapak Ibu. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Jadi ada bahasa seperti itu, bikin seneng ibu demi ibu, murid nah, seperti itu berbicara ya. dengan Itu kalau posisi suara teman. ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah Identitas yang tercipta sukses adalah atau identitas berhasil. sukses atau berhasil. Kalau tadi identitas gagal. Karena ini masih dorongan Tapi ada dampaknya Bapak Ibu. maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Jadi membuat siswa tidak mandiri, ketergantungan dengan si guru itu saja. Itu salah satunya. Naren, Ini posisi yang keempat. Selamat pagi Bu. peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah. Di sekolah jam 7. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk Ini posisi yang keempat atau pemantau atau pemonitor. berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini posisi yang terakhir adalah posisi manajer. Naren,
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya. Jadi untuk posisi dan mencari manajer sebuah solusi untuk mempercayakan menyelesaikannya. siswa untuk dapat memecahkan masalahnya sendiri dan mencari jalan keluar seperti itu dari permasalahan yang dia lakukan. Kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, itu 5 posisi kontrol Bapak Ibu yang sudah kita saksikan tadi. Itu posisi ideal yang disarankan untuk kita adalah posisi manajer, di mana posisi manajer menawarkan siswa untuk bisa mencari pemecahan masalahnya sendiri seperti itu. Ya. Next basis apa nomor itu slide. Oke. Jadi di 5 posisi kontrol ini sudah kita perhatikan tadi. Untuk posisi penghukum sifatnya itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir dan lain-lain. Ya, kemudian kalau kamu tidak melakukannya awas ya, seperti itu. Ada ancaman dan lain-lain. Kemudian ini posisi pembuat merasa bersalah, yang akan berakibat siswa juga merasa rendah diri. Kemudian ini merasa teman, posisi teman. Yang keempat ini posisi pemantau, ya, mengingatkan apa yang sudah, peraturan yang sudah ditetapkan. Kemudian mengingatkan konsekuensi
daripada apa yang telah mereka lakukan, seperti itu. Nah, ini posisi manajer. Jadi menanyakan apa yang mereka yakini, apa yang bisa mereka kerjakan untuk memperbaiki masalah. Kemudian hasilnya akan menguatkan pribadi siswa tersebut. Kemudian siswa mencari bagaimana saya bisa memperbaiki keadaan. Jadi menawarkan kemampuan siswa untuk mencari jalan keluar, seperti itu. Next, Pak Sis. Berikutnya yang terakhir untuk materi kita hari ini adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini ada ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri atau berefleksi diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Kemudian cara yang paling baik untuk memperbaiki diri, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini ada segitiga restitusi. Cara yang pertama dengan menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah dengan menanyakan kamu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian menanyakan keyakinan, nilai apa yang telah kita sepakati dan kamu ingin menjadi orang seperti apa. Jadi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas dengan seperti ini. Berbuat salah itu hal manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah membuat salah. Kita pasti menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, dan lain-lain. Ini menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Dari segitiga restitusi tadi menstabilkan identitas, ini yang kedua, validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap lain yang baru, dan lain-lain. Ini yang bisa dikatakan oleh guru. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang bisa kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah itu, bisa di play videonya Pak Sis. Ada segitiga restitusi, tahapan untuk menyelesaikan permasalahan siswa. Silakan Pak Sis. Penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru,
atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah itu Ada siapa? Sobat? di awal. Orang guru berada dalam posisi manajer. Oke, di sini ada kasus Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Siang Sarah, Siang Pak. sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang Kedua, fitnah? validasi tindakan yang wajar salah. lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di Yang kelas. ketiga adalah Tindakan kamu menanyakan itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah.
Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa Sisi kedua, validasi tindakan yang salah. Suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu Sisi yang menanyakan ketiga adalah menanyakan Teori keyakinan. kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut. Stop dulu Pak Sis. Oke, di sini ada ini Bapak Ibu ya. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Jadi dalam hal ini bisa diberikan contoh ketika ada siswa yang berkelahi seperti itu. Kita tidak akan bisa langsung membawa dia, kita tidak akan bisa langsung menanyakan siapa yang salah, siapa yang benar. Jadi harus ditenangkan dulu, nah, seperti itu. Emosinya ditenangkan seperti itu. Kemudian menstabilkan identitasnya dulu. Jadi memberikan ketenangan terlebih dahulu kepada siswa tersebut, baru bisa ditanyakan atau bisa dikomunikasikan. Kita tidak akan bisa bertanya atau berkomunikasi dengan siswa dalam keadaan siswa tersebut sedang emosi, dia sedang marah. Nah, jadi makanya perlu distabilkan terlebih dahulu. Next Pak Sis. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai. Ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi, Bapak Ibu. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Oke. Jadi perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati atau yang akan dituju.
Yang kedua adalah kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah tersebut. Yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau ada hubungannya dengan masalah yang ada. Jadi ketika misalnya ada siswa seperti apa dihukum langsung lari 2 atau 5 keliling, itu tidak relevan. Jadi pemecahan masalahnya harus relevan seperti itu Bapak Ibu. Perlu adanya usaha dan perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Kemudian perlu dedikasi waktu dari pihak berbuat kesalahan. Tanyakan kapan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Bisa dengan menanyakan kapan ingin meminta maaf dan lain-lain seperti itu. Next, Pak. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan, Bapak Ibu. Jadi tidak perlu dijalankan kalau permasalahan ringan, tidak perlu Bapak Ibu melakukan segitiga restitusi. Ya, jadi langsung saja ditanyakan dengan apa yang harus kita bisa sepakati. Jadi penerapan segitiga restitusi kuat secara pribadi harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi. Agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Oke, baik, terima kasih. Itu adalah materi yang terakhir Bapak Ibu untuk segitiga restitusi dan penerapan budaya positif. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan mengenai pemaparan kami pada hari ini? Kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Mungkin rekan-rekan mahasiswa mungkin? Ya, silakan Bu. Kalimatnya yang kan kalau tadi kan sebagai guru kan kalimatnya tuh kalau kita kan ngapo ada apa kan seperti itu kan. Tapi kalau dialek kalimat mereka kan membuat anak-anak tuh menjadi teduh kan. Jadi iya. Bahwa saya kali itu yang harus kita perbaiki dalam kalimat sebagai seorang guru. Oke. Baik. Nah, kan seperti itu kan. Jadi ada 5 posisi tadi yang kita sudah belajar. Ada posisi pemberi hukuman, posisi pembuat merasa bersalah. Kalau kita tekan terus seperti itu, nanti siswa akan merasa bersalah seperti itu. Jadi mungkin bahasanya mungkin perlu diperbaiki, cara penyampaian perlu diperbaiki, kemudian bagaimana kita memposisikan diri, idealnya memposisikan diri sebagai posisi sebagai manajer seperti itu. Apakah kita akan berposisi sebagai manajer terus-menerus? Sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, sesuai dengan kebutuhan, dan seperti yang segitiga restitusi ini sesuai dengan tingkat dari permasalahan itu. Tidak serta-merta setiap permasalahan harus menerapkan segitiga restitusi, tergantung dari tingkat masalah yang ada. Ada lagi, Bapak Ibu? Ada lagi? Kalau tidak ada, kami mohon satu orang saja untuk merefleksikan kegiatan kita pada hari ini, Bapak Ibu. Kalau berkenan untuk refleksi kita satu orang dari rekan-rekan mahasiswa, mungkin refleksinya dari kegiatan pemaparan pada hari ini. Ya, silakan Pak Sis. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin untuk refleksi kita pada
pemaparan ini adalah bahwa budaya positif itu sangat penting dilakukan di sekolah. Tidak hanya sekedar menciptakan suasana, tapi juga bagaimana kita menangani permasalahan. Jadi budaya positif ini ternyata bukan hanya sekedar kita menciptakan sebuah kebiasaan murid, tapi juga ternyata sebuah kebiasaan dari guru itu sendiri. Nah, ternyata penting juga ketika kita ada permasalahan bahwa menyelesaikan permasalahan itu pun dengan cara yang baik. Jadi inilah pentingnya budaya positif, tidak hanya di kalangan murid, tapi juga di kalangan seluruh keluarga besar dari SMP 3 ini. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk Pak Sis. Ada lagi yang bisa berefleksi Bapak Ibu untuk kegiatan kita hari ini? Jadi seperti yang tadi sudah dikatakan, ketika ada permasalahan siswa, ada mungkin kebutuhan dasar si siswa yang tidak terpenuhi. Mungkin dari kebutuhan cinta kasih kurang diterima seperti itu, atau motifnya penguasaan kebutuhannya, atau motifnya adalah kebutuhan untuk hidup, ada kebutuhan untuk kesenangan mungkin tidak terpenuhi, atau kebutuhan akan kebebasan yang tidak terpenuhi. Jadi kebutuhan dasar manusia, 5 kebutuhan dasar manusia inilah yang terkadang menjadi akar masalah dari sebuah konflik seperti itu yang terjadi di sekolah. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ada? Kalau tidak ada, maka kami akhiri untuk kegiatan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian pada hari ini bisa hadir di kegiatan diseminasi, kegiatan pemahaman budaya positif. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke Pak Sis. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru atas kehadirannya. Yang jelas untuk pagi hari ini kita sudah mendengarkan pemaparan dari Pak Alfred tentang budaya positif di sekolah. Mungkin sedikit merefleksikan tadi bahwa budaya sekolah itu tidak hanya mencakup tentang kebiasaan-kebiasaan kita dalam mengisi waktu di sekolah, tetapi juga ternyata adalah kebiasaan di mana kita menangani sebuah permasalahan, kita menciptakan sebuah situasi atau kenyamanan bagi peserta didik. Kenyamanan itu akan didapatkan dari bisa berasal dari kita sendiri sebenarnya, dari sisi guru itu sendiri. Bagaimana kita menciptakan suasana yang nyaman untuk anak, termasuk dari bagaimana kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan anak. Jadi pentingnya budaya positif adalah itu tadi ya. Jadi cukup untuk pemaparan hari ini. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada Bapak Ibu Guru yang telah hadir. Dengan selesainya pemaparan ini, maka selesai pula kegiatan kita pada pagi hari ini. Untuk penutup acara ini kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan yang sebagai MC, sebagai pembawa acara. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata-kata yang tidak berkenan kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Pak Alpen. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan yaitu membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ada yang sudah pernah mendengar? Keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan, tapi kalau peraturan itu bersifat dari luar atau yang dibuat oleh orang lain,
tetapi untuk keyakinan kelas ini hal-hal positif yang berasal dari kesepakatan bersama dari yang anggota kelas. Oke, nanti masing-masing untuk anak-anak akan membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Dan seperti ini. Kemudian kamu tuliskan satu saja keyakinan kelas atau semacam peraturan kelas yang kamu sepakati untuk kelas kalian. Ya. Untuk peraturan kelas, misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah itu bahasanya negatif. Tidak, dilarang, itu bahasanya negatif. Kalau keyakinan kelas itu bahasanya positif. Kalau dilarang membuang sampah sembarangan, maka keyakinan kelasnya apa? Menjaga kebersihan. Yaitu perbedaannya. Jadi kalau peraturan itu ada bahasa negatif, tidak, dilarang dan lain-lain. Kalau keyakinan kelas itu bahasanya positif. Nanti kamu tuliskan masing-masing di sini. Setelah itu kamu tuliskan satu saja ya, baru nanti kalian tempelkan dengan rapi di papan keyakinan kelas yang sudah digunakan. Bisa dimengerti? Silakan siapkan pena ya masing-masing. Menjaga dan aman. Ya. Silakan dituliskan masing-masing dari kalian sesuai dengan keinginan kamu untuk kesepakatan di kelas ini. Misalnya, apalagi contohnya. Kemudian kita gabungkan, kalau yang sama kita jadikan satu. Sudah? Apa saja? Untuk kondisi kelas kamu biar nyaman. Tidak dilarang ribut di kelas, artinya kenyamanan. Menjaga kebersihan, boleh. Rapi ya. Rapi. Atas lagi. Atasnya dulu. Biar bawa nanti itu. Atasnya dulu. Angkat kiri. Rapi. Sudah semuanya? Silakan duduk kembali. Nanti kita rekap untuk hasil keyakinan kelas yang sudah kamu buat. Yang sama.
kemudian ada menghormati dan menyayangi. Nah itu. Jaga mulut, jaga sikap. Ini apa? Menghormati orang lain sama dak? Ya, sama cabut ya. Berikut. Di sini ada dua, membayar uang kas. Kedisiplinan dak? Apa masuk tanggung jawab? Masuk tanggung jawab ya. Yang bertanggung jawab kita ambil tanggung jawab ya. Yang langkas kita cabut ya. Kejujuran mengerjakan jalan tugas, kejujuran benar. Harus doa dalam hati setiap pulang sekolah. Ini masuk ke mana? Ke ketaatan, benar enggak? Atau ketakwaan, benar enggak? Hah? Ya. Jadi kita ambil. Kemudian menghormati orang lain, kedisiplinan diri termasuk apa di sini? Tidak terlambat, ya. Kemudian apa? Mengerjakan tugas yang diberikan. Nah, itu termasuk kedisiplinan diri. Ya, jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 keyakinan kelas dari siswa kelas 9. Tepuk tangan dulu. Keyakinan kelasnya sudah didapat ya, dari kesepakatan bersama ya, yang sudah dituliskan dari anak-anak sekalian. Yang barisan ini nanti ya, yang barisan ini. Silakan duduk di tempat masing-masing. Keyakinan kelas yang berupa kesepakatan bersama harus selalu ditaati bersama. Karena keyakinan kelas berasal dari masing-masing dari kalian yang sudah memberikan masukan untuk ketertiban maupun keamanan agar kondisi kelas kondusif dan menyenangkan. Demikian untuk membuat keyakinan kelas kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Viko Valencia, saya berasal dari kelas 92. Halo, perkenalkan nama saya Keisha Maulia Arista dari kelas 92. Halo, warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Aditya, saya berasal dari kelas 92. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahura Ikhwan Chandra dari kelas 92. Saya merasa sangat senang. Saya merasa sangat senang. Saya merasa senang. Perasaan saya sangatlah senang. Sangat penting. Ya, penting. Ya, penting. Sangatlah penting. Karena bisa membuat kelas lebih baik dan lebih kondusif. Karena adanya keadilan dan kenyamanan kelas. Karena itu dapat membuat kelas menjadi lebih kondusif, lebih tertib, dan lebih nyaman. Karena hal itu dapat membuat kelas menjadi lebih kondusif atau lebih teratur. Baik, terima kasih. Sama-sama.